Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini telah memberikan amanah pada kita dengan kesehatan, berupa kesehatan, kesempatan, iman, hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk mampu mensyukuri nikmat-nikmat dan menjalankan amanah Allah ini. Karena bagaimanapun nanti kita pasti akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pada hari nanti kami akan minta pertanggungjawaban atas semua nikmat yang telah diberikan Allah pada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu pula sholawat serta salam marilah tidak bosan-bosan untuk mengucapkan, menyampaikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah panutan kita. Karena beliaulah yang akan kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, kalau sebelumnya kita sudah panjang lebar tentang bagaimana tentang kehidupan dunia, bagaimana tentang hakikat jodoh, sekarang sebenarnya seperti apa dunia itu? Dunia yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu seperti apa? Setidaknya dengan mengetahui gambaran dunia, kita akan lebih paham dalam melangkah. Dan kita tidak akan menjadi orang yang shock, orang yang secepat kaget menyikapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka dari itu, seperti apa gambaran dunia yang digambarkan Allah dalam Al-Quran? Jamaah rahimakumullah, yang pertama, kita tengok dalam surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Di sini Allah memberikan gambaran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan gurauan atau senda gurau. Kita garis bawahi permainan, kemudian gurauan. Dunia ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran seperti permainan. Maka kita sedang bermain, kita ini pemain. Maka kalau seandainya kita jadi pemain, tentunya siapapun pemain pasti ingin menang. Begitu juga diri kita. Ketika kita bermain, kita ingin menang. Dalam permainan dunia ini, kemenangan yang sesungguhnya itu seperti apa? Kemenangan yang sesungguhnya adalah di saat kita bisa menemukan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan kemenangan di akhirat adalah di saat kita bisa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itulah kemenangan sesungguhnya yang kita idam-idamkan. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jamaah rahimakumullah, kemenangan. Maka kalau kita lihat kembalikan dunia ini adalah permainan. Bukan hanya kemenangan yang ada di dunia ini. Ada menang, ada kalah. Maka pertanyaannya, siapkah kita kalah?
Jangan sampai kita hanya siap menang, kemudian tidak siap kalah. Kenapa? Kalau hanya kita siap menang, kemudian tiba-tiba kalah, kita sudah bisa dipastikan kita bakal stres. Bahkan kita tidak terima dengan keputusan itu. Bahkan kita akan tidak terima kepada Allah yang menentukan nasib kita. Begitu pula kalau seandainya kita di saat diberikan kemenangan, kalau tidak dibarengi dengan iman, maka kita akan terlalu bereforia, terlalu bergembira, bahkan melupakan Allah. Padahal yang memberikan kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar, kita siap dimanapun berada. Kita siap kalah, sehingga di saat mungkin kita mendapatkan kekalahan, na'udzubillah, kita tetap sabar, mengembalikan semuanya kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik. Tapi di saat kita menang, kita tidak jumawa, kita tidak sombong, sehingga kita lupa akan kehendak Allah di balik ini semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini memang sulit memang. Tapi bagaimanapun Allah sudah memberikan gambaran bahwa dunia ini adalah permainan. Jangan sampai kita dipermainkan dunia. Silakan bermain, tapi jangan sampai kita kehilangan tujuan awal kita untuk ibadah kepada Allah. Apapun permainannya, tetap kita harus mematuhi aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di saat kita menang, kita akan barokah. Di saat kalah pun kita akan tetap tenang. Permainan. Kemudian senda gurauan. Kalau sekarang ini kita sedang senang, suatu saat pasti kita akan merasakan susah. Kalau saat ini kita sedang bahagia, maka siap-siaplah suatu saat kita akan juga sedih. Kalau saat ini sedang kesulitan, insya Allah, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan kita, di situ akan kemudahan. Kenapa? Karena memang dunia sifatnya seperti ini. Kalau orang hanya siap mudah, tidak siap sulit, jangan tinggal di dunia. Dunia ini penuh dengan teka-teki, dunia ini penuh dengan permainan, dunia ini penuh dengan subhanallah, rahasia-rahasia yang mungkin terkadang kita dibuatnya menjadi tercengang. Banyak terjadi di luar dugaan kita. Hitungan matang, sudah dihitung, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Disinilah letak wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi penolong. Sabar itu bentuk dari ikhtiar kita. Sholat bentuk dari spiritual kita kepada Allah. Hablum minallah. Sehingga apapun kondisinya kita tetap tenang. Jamaah rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran pertama. Setidaknya kita bisa bermain cantik ketika bermain, sehingga kita bisa meraih kemenangan dengan barokah. Yang kedua, apa gambaran dunia yang diberikan Allah kepada kita? Kita tengok dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kenikmatan yang menipu. Ada kalimat terakhirnya. Ada kalimat yang menyertai kenikmatan. Ghurur, menipu. Subhanallah, kalau kita mau merenung akan hal ini, akankah kita tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia? Tentunya harapan kita, jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan dunia. Karena bagaimanapun, di antara kita banyak yang tertipu dengan kenikmatan dunia. Apa maksudnya? Coba kita tengok. Kita semangat dalam mengumpulkan harta. Kita semangat dari pagi, siang, sore, malam. Mengumpulkan harta. Akhirnya bisa membangun rumah. Membeli mobil mewah.
Tapi apa yang terjadi ketika Allah mengambil diri kita? Apa yang kita bawa? Tidak satu pun yang kita bawa. Hanya helai kafan yang menyeliputi tubuh kita yang akan kita bawa. Dan amal soleh. Di mana rumah? Di mana mobil? Di mana harta? Milik siapa mereka? Milik siapa? Semuanya itu. Semuanya akan statusnya menjadi hak waris bagi keluarga yang ditinggal. Bukankah ini menipu? Bukankah ini menipu? Subhanallah. Begitu juga dengan anak, keluarga. Kita bela mati-matian anak kita. Kita bela mati-matian keluarga kita. Kita keluarkan uang begitu berlimpah untuk keluarga kita. Kita sayangi mereka begitu dalam. Tapi ternyata ketika kita kembali kepada Allah, mereka juga meninggalkan kita. Tidak ada satupun yang menemani. Bukankah itu menipu? Maka, apakah kita menjadi orang yang tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang tertipu dengan kenikmatan itu. Lantas bagaimana? Agar kita tidak tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, maka hiasilah kenikmatan itu untuk taat kepada Allah. Hiasilah kenikmatan itu untuk ibadah kepada Allah. Harta yang kita kumpulkan, harta yang kita tumpuk-tumpuk, deposito bank yang senantiasa berkembang begitu pesat, kita punya sebanyak gitu, sisihkan. Jadikan itu semuanya adalah ladang berjuang di jalan Allah. Sebagai amal jariah kita. Itu yang akan menyertai kita. Begitu juga dengan keluarga kita. Bimbing mereka untuk sama-sama taat kepada Allah. Jadikan rumah tangga kita menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Istri senantiasa taat kepada suami. Istri senantiasa mendoakan suaminya dan mendidik anak-anaknya. Begitu juga seorang suami. Selalu menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Subhanallah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau sudah seperti itu, sungguh pun kita kembali kepada Allah seorang diri. Hakikat kita adalah seorang diri. Tapi lantunan doa-doa anak yang soleh, waladun solihun yada'ula, anak-anak yang soleh mau mendoakan, itu akan senantiasa mengalir. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang keluar dari lesan putra-putri kita akan mengalir pada diri kita. Itulah yang kita harapkan agar kita tidak menjadi orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Itu yang kedua. Lantas yang terakhir, kita tengok apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi. Barang siapa yang menghendaki ladang akhirat, maka saya akan kami tambah ladangnya. Kita garis bawahi di sini kalimat harsun, bisa diartikan ladang, bisa diartikan keuntungan. Tapi kita pahami, ini ladang akhirat. Berarti dunia ini adalah seperti ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Kalau sudah dikatakan dunia ini adalah ladang akhirat, berarti kita ini sedang atau seperti seorang petani. Maka pertanyaannya, apakah kita termasuk petani yang beruntung atau petani yang gagal? Petani yang sukses atau petani yang gagal? Tanyakan pada diri kita. Seorang petani yang cerdas, dia akan memilih bibit yang unggul berkualitas. Dia akan merawat tanaman yang sudah ditanamnya, dikasih pupuk. Dan dia akan menjaga tanamannya agar tidak diganggu oleh hama-hama tanaman itu. Tujuannya apa? Biar nanti menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang menyenangkan hati. Begitu juga dengan kita. Kita ini masih di dunia dan ini sifatnya sementara. Ini sifatnya sementara dan singkat. Sekali lagi, dunia itu singkat kalau dibanding akhirat. Maka dalam firman Allah di ayat sebelumnya, yaitu surat Al-An'am tadi ayat 32, waladarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa.
kalau kamu mau berpikir. Orientasi kita jangan berhenti di dunia. Orientasi kita itu dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orientasi kita, tujuan kita jangan sebatas dunia akhirat. Maka seperti petani, kita menggunakan atau kita memilih amalan-amalan yang benar-benar berkualitas. Ramadan ini adalah amalan yang berkualitas. Kenapa? Karena semua amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan kita selama bulan Ramadan akan dilipatkan oleh Allah, dilipat gandakan begitu banyak kali lipat. Dan ini juga kita berada di 10 terakhir. Kita diberi oleh Allah kesempatan agar terbebas dari api neraka. Sebelumnya juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan ampunannya, maghfirah. Sebelumnya juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Ini kesempatan. Orang yang cerdas akan mengambil kesempatan-kesempatan ini atau menggunakan kesempatan-kesempatan ini dengan baik. Nanti ada Lailatul Qadar. Di malam-malam terakhir seperti ini ada Lailatul Qadar. Kita cari, kita ambil. Karena kita menjadi orang yang cerdas. Kenapa? Kita menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Kalau kita sudah beramal soleh, ingat, tidak semudah itu kita melakukan amal soleh. Karena bagaimanapun penyakit-penyakit hati, penyakit amal akan selalu mengintai. Hama-hama amal selalu mengintai diri kita yang akan menyebabkan amal soleh itu menjadi sia-sia. Hasud, iri, dengki, manu, sombong, congkak, semuanya akan menghancurkan amal soleh yang sudah kita lakukan. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulu an-naru al-hataba. Jauhilah, hindarilah perasaan hasud. Karena sesungguhnya perasaan hasud itu bagaikan akan memakan kebaikan bagaikan api yang memakan kayu bakar. Memang kita tidak bisa lepas dari hasud, tapi setidaknya kita meminimalisir, memperkecil volume hasud kita. Subhanallah. Begitu juga dengan manu, ngundat-ngundat. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekahmu itu dengan ngundat-ngundat dan menyakiti hatinya. Inilah hama-hama amalan kita yang harus kita waspadai. Maka dari itu, hadirin jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, kita berada di dalam fase dunia. Kita harus sadar, dunia ini adalah permainan. Dunia ini adalah sendagara. Maka kita harus siap menghadapinya. Kemudian kita harus sadar bahwa dunia ini penuh dengan kenikmatan. Tapi ingat, kenikmatan yang menipu. Dan yang terakhir, kita harus sadar kita ini berada di dunia seperti ladang akhirat kita. Seperti sawah. Dan nantinya yang kita harapkan adalah hasil panen yang kita manfaatkan di dunia dan juga akhirat. Maka kita hanya berharap dan berusaha. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah. Ketika kita menjadi seorang pemain, kita ini menjadi pemain yang menang, yang barokah. Ketika kita menjadi orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita tidak tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Ketika kita menjadi orang yang beramal soleh, kita benar-benar mendapatkan hasil dari amal soleh itu berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua yang kita bisa raih. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Sampai ketemu di episode berikutnya. Silakan diikutin, dan kalau bila perlu silakan di-share, dan jangan lupa bunyikan lonceng dan subscribe akan mendapatkan update dari kajian-kajian kita setiap harinya. Insyaallah manfaat, insyaallah barakah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.